Keadaan yang ada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tidak mengatur terkait penyelesaian tenaga honorer. Ini dalam undang-undang yang sekarang ada. Nah, usulan DPR dalam rancangan undang-undang revisi itu, tenaga honorer dan sebutan lain diangkat menjadi PNS secara langsung mintanya kan, setelah dilakukan verifikasi SK pengangkatan dengan memperhatikan BUP, ini biaya yang tersedia untuk pengangkatan itu. Nah, sedangkan usulan pemerintah dalam hal ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honorer se-Indonesia? Di sini kami memiliki kabar baik khususnya bagi rekan-rekan honorer lama. Ini menindaklanjuti dari hasil revisi Undang-Undang ASN, di mana kita akan melihat hasil rapat pembahasan DIM ya untuk revisi Undang-Undang ASN yang sedang berjalan saat ini. Dan di sini sepertinya sudah dapat keputusan pemerintah terkait untuk rekan-rekan semua jelang penghapusan honorer. Dan kabar baiknya ini adalah akan didahulukan honorer lama. Bagaimana informasi lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Nah, ini adalah dokumentasi pelaksanaan rapat Bapak Ibu, yaitu rapat terkait pembahasan DIM, Rancangan Undang-Undang ASN yang terus digodok oleh DPR RI. Dan di sini kita lihat bahwa ini adalah dokumen langsung dari Kementerian PAN-RB. Nah, ini pembahasan dari rapat dimaksud. Nah, ini dengan Komisi 2 Bapak Ibu, laksanaannya di tanggal 20 Juni 2023 yang lalu. Kemudian dilanjutkan dengan rapat pembahasan keesokan harinya. Ini juga masih berlanjut sengit dan ramai pembahasan bersama kementerian terkait. Ini masih juga dengan Komisi 2 dan beberapa gabungan komisi yang terlibat, termasuk Komisi 10, berkenaan dengan bagaimana kelanjutan dari nasib rekan-rekan honorer, khususnya honorer lama. Nah, sebelum ini dilaksanakan, bahan paparannya itu sudah didapatkan sejak pembahasan dengan Dewan sebelumnya, yaitu adanya Panja RUU ASN di 13 Juni 2023. Ini adalah lintas komisi yang dilaksanakan sebelumnya, 1 minggu sebelumnya, bersama PAN-RB juga. Sehingga di sini kita dapatkan nanti hasil yang dibahas dan membuahkan beberapa keputusan pemerintah. Dalam hal ini adalah diwakili PAN-RB. Ya, sebelum kita masuk pada bahan paparan DIM yang dibahas, ini ada informasi berkenaan dengan honorer yang sedang akan dibahas itu. Menteri Anas meminta Pemda dan KL tidak lagi merekrut tenaga honorer ya. Jadi honorer yang sudah lama itu yang akan diproses seleksi dan yang akan diangkat menjadi PNS ya. PNS, ASN PNS. Jadi mudah-mudahan saja rekan-rekan yang bernasib beruntung dengan masa kerja lama akan diproses di dalam pembahasan ini. Nah, ini adalah resumenya dari rancangan Undang-Undang ASN pembahasan DIM yang dimaksud. Mari kita sama-sama lihat dan sejauh mana peluang bagi Bapak Ibu semua nanti di masa depan. Tentu saja ini penetapannya tentang kebutuhan PNS dan P3K, karena memang pembahasan rancangan Undang-Undang ASN itu adalah akan diangkat sebagai PNS ataupun P3K. Permasalahannya metode penyusunan kebutuhan pegawai yang rigid dalam Undang-Undang ASN menyulitkan IP dalam pemenuhan kebutuhannya. Nah, yang sudah ada di undang-undang itu, yang sudah existing adalah bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah jenis jabatan PNS berdasarkan analis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing. Kemudian di ayat 2, penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS itu dilakukan dalam jangka waktu atau untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Kemudian Menteri menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS secara nasional. Nah, usulan DPR dalam DIM ini adalah penetapan kebutuhan PNS harus disertai jadwal pengadaan, jumlah, dan jenis jabatan yang dibutuhkan, serta kriteria untuk masing-masing jabatan. Ini benar sekali. Kemudian penetapan kebutuhan PNS menjadi dasar bagi diadakannya pengadaan PNS itu. Dalam hal kebutuhan PNS belum ditetapkan, pengadaan PNS dapat dihentikan dulu. Nah, usulan pemerintah terkait permasalahan yang dibahas ini
tidak secara rigid mengatur metode-metode penyusunan kebutuhan proses pengadaan ASN. Nah, kalau kita rujuk Bapak Ibu, yang dimaksud dengan rigid itu di sini ya, sesuai dengan ilmu pengantar hukum tata negara, bahwa yang dimaksud dengan rigid itu adalah tidak mudah berubah, di mana Menteri menetapkan kebijakan perencanaan kebutuhan ASN secara nasional sebagai panduan ya bagi instansi pemerintah dalam menyusun kebutuhan ASN itu. Ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun berdasarkan prioritas nasional sesuai dengan rancangan pembangunan jangka menengah ataupun jangka menengah nasional. Ini baru awal dari rancangan undang-undangnya. Kita terus akan melihat semakin mengerucut. Nah, kemudian lanjutannya adalah berkenaan dengan jabatan ASN yang dapat diduduki P3K terbatas. Nah, ini kemarin pernah Pak Pan RB menyampaikan ada namanya P3K terbatas, ada P3K bebas, ya kan? P3K terbatas inilah yang diangkat berdasarkan kebutuhan dengan jangka waktu tertentu juga, di mana salah satunya tidak dapat menduduki jabatan pratama. Sementara seringkali kebutuhan di IP ataupun di induk pemerintah belum tersedia talentanya di internal itu, sehingga perlu mendatangkan talenta dari luar instansi pemerintah. Nah, ini adalah maksudnya seperti apa jadinya. Nah, yang sudah ada di undang-undang itu, yang sudah existing adalah jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K diatur oleh Presiden. Ini ada aturan yang mengatur itu. Maka usulan DPR ya udah tetap saja seperti itu. Nah, usulan pemerintah dia membuka peluang kepada P3K untuk menduduki jabatan manajerial, yaitu jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, dan non manajerial, jabatan fungsional dan pelaksana. Ini diantaranya adalah seperti eselon 2, eselon 3, 4, kepala kabid, kasih, dan seperti itulah pengawas. Kemudian ketentuan lebih lanjut dapat diatur di PP. Jadi usulan pemerintah ini seperti ini. Ini lebih baik ya kalau DPR minta tetap saja. Yang lebih mengerucut lagi, nah ini tentang komponen kesejahteraan. Tentang komponen kesejahteraan P3K dianggap perlu untuk diperbaiki. Nah, ini yang sudah ada adalah bahwa P3K berhak memperoleh ini, gaji dan tunjangan melekat, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi. Ini belum ada kan? Pensiun. Nah, di sini usulan DPR ditambahkan pensiunnya. Di sini sampai ke D ditambah jaminan pensiun dan hari tua. Jadi tetap ditambahkan usulan pemerintah, usulan DPR seperti yang sudah ada ditambah dengan seperti dalam rancangan undang-undang yang semulanya dibahas. Sedangkan usulan pemerintah seperti ini, komponen kesejahteraan pegawai PNS dan P3K tidak disebutkan secara rigid. Nah, sehingga di sini yang dimaksud adalah disebutkan tidak secara rigid, ini artinya tidak kaku ya, tidak kaku, tidak secara kaku harus seperti itu. Nah, kesejahteraan ASN mengarah pada konsep total rewards. Ya. Kemudian komponen penghargaan dan pengakuan bagi pegawai ASN terdiri atas ini, gaji pokok, penghargaan motivasi, tunjangan dan fasilitas, pengakuan. Sedangkan kemudian penghargaan ASN diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Jadi belum mau juga ini disebutkan secara gamblang, belum mau oleh pemerintah, masih abu-abu juga. Yang mudah-mudahan akan terus dipertahankan. Nah, ini sekarang terkait pengangkatannya ya. Keadaan yang ada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tidak mengatur terkait penyelesaian tenaga honorer. Ini dalam undang-undang yang sekarang ada. Nah, usulan DPR dalam rancangan undang-undang revisi itu, tenaga honorer dan sebutan lain diangkat menjadi PNS secara langsung mintanya kan, setelah dilakukan verifikasi SK pengangkatan dengan memperhatikan BUP, ini biaya yang tersedia untuk pengangkatan itu. Nah, sedangkan usulan pemerintah dalam hal ini adalah diatur dalam ketentuan peralihan, di mana tenaga honorer dan sebutan lainnya dapat diseleksi menjadi P3K paruh waktu. Selanjutnya, apabila terdapat kebutuhan P3K penuh waktu, instansi melakukan seleksi dengan memprioritaskan P3K paruh waktu. Nah, jadi artinya honorer-honorer lama yang sudah memiliki masa pengabdian lama ini berpeluang sangat besar untuk diangkat menjadi P3K juga. Jadi tidak juga pemerintah ini bersedia menjadi ASN PNS. Nah, inilah usulan yang dibahas di dalam DIM rancangan undang-undang, di mana status tenaga honorer non-PNS pasca PP 49 itu memang perlu diperjelas sebagaimana usulan-usulan ini. Bagaimana mencari ramu tertengahnya, bagaimana mencari jalan tengahnya, ini nanti pasti akan kita tunggu hasil akhirnya.
Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.